Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Kali ini saya berada di Badan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena sedang ada seminar diseminasi pemenang Lomba Anugerah Inovasi Daerah tahun 2023. Dan kali ini bersama saya adalah Ibu Sugrawati SPD, salah satu pemenang ketiga kategori masyarakat yang sudah mempresentasikan atau menseminasikan hasil lombanya pada hari ini. Oke, Assalamualaikum Ibu Sugrawati SPD ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ibu adalah pemenang ketiga ya untuk Anugerah Inovasi Daerah di Brida tahun 2023 ya di kategori masyarakat gitu ya. Dan kebetulan juga Ibu adalah kepala sekolah SMA 2 ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu gimana ya, rasanya sudah menjadi juara pemenang di Lomba Anugerah Inovasi Daerah. Iya, terima kasih Pak Dosen. Ya. Alhamdulillah kami SMA Negeri 2 Taliwang tidak menyangka kalau bisa menjadi salah satu pemenang dari lomba ini, karena sesungguhnya niat awal kami itu hanya ingin berbagi praktik baik yang kami lakukan di sekolah untuk sekolah-sekolah lain. Apalagi bisa untuk masyarakat luas. Mungkin itu akan menjadi satu kebaikan yang insya Allah berharap menjadi ibadah kita. Tapi di sini kategorinya adalah masyarakat ya, sementara Ibu dari SMA 2. Mungkin bisa diceritakan kategorinya? Iya. Nah, jadi gini, awalnya karena ini merupakan program yang kami anggap baik ya di sekolah, jadi ingin kami sharekan. Nah, ketika itu kami dapat brosur dari Brida KSB bahwa ada lomba anugerah inovator daerah. Ya, inovasi daerah. Ya, jadi kenapa tidak praktek baik ini kita dokumentasikan? Nah, dalam bentuk mengikutkan lomba, sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan itu bisa terrecord, bisa dibaca oleh orang lain yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita ikutlah lomba. Ternyata oleh Brida, karena kami ini dari SMA, SMA itu berada di luar kabupaten lah begitu, karena SMK itu kan di bawah dinaungi oleh dinas provinsi, betul. Jadi oleh Brida dimasukkanlah ke masyarakat. Saya juga ketika penilaian itu disampaikan surat pemberitahuannya bahwa Ibu masuk dalam kategori masyarakat. Loh, kok bisa masyarakat? Saya bilang gitu. Saya pertanyakan kan, saya ikut kemarin atas nama sekolah loh. Ternyata alasannya seperti itu ya, karena SMA berada di bawah naungan dinas provinsi, jadi dimasukkanlah ke masyarakat. Artinya mungkin Brida Kabupaten Sumbawa Barat memberikan kesempatan kepada sekolah yang yang sebenarnya berada pada kewenangan provinsi, namun agar bisa diakomodasi untuk bisa ikut lomba, gitu ya. Dan akhirnya bisa ikut bersaing juga dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah bisa menang juga. Iya, alhamdulillah. Karena saya lihat ketika itu pesertanya yang paling banyak itu dari masyarakat. Jadi saya melihat, aduh, banyak sekali ini pesertanya. Tapi ya itu dia tadi, kami memang niatnya untuk ikut mendokumentasikan saja. Ini kita dalam channel Pak Dosen Komit ini kita ingin berbagi inovasi karena
tentu ini akan sejalan sekali dengan agenda yang sudah dilaksanakan oleh Brida kita, Kabupaten Sumbawa Barat, dan ingin kita gali dan kita bedah di sini, Bu, kira-kira ide inovasinya terkait apa nih? Ya, awalnya muncul ide inovasi ini ketika kami di SMA Negeri 2 Taliwang itu mulai di SK-kan untuk mengampu kurikulum merdeka. Ya. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu struktur kurikulumnya ada disiapkan waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi satu kesatuan di dalam struktur kurikulumnya. Nah, di PASI SMA itu ada 7 tema untuk P5-nya yang harus diselesaikan dalam durasi waktu 3 tahun belajar di SMA. Salah satu tema yang kami ambil untuk ikut lomba ini adalah tema bagaimana pola hidup berkelanjutan, khususnya terkait pengolahan sampah. Nah, kenapa kami sangat tertarik dengan tema ini yang lebih dahulu kami laksanakan? Karena kami punya masalah di sekolah itu, yaitu pengolahan sampahnya. Kebetulan sekolah kami itu kecil, lokasinya hanya 47 are. 47 are itu sangat kecil untuk takaran jumlah siswa 476 orang siswa. Nah, yang terbagi ke dalam 15 kelas itu. 15 rombel. 5 kelas 10, 5 kelas 11, 5 kelas 12. Dan itu masing-masing kelas memproduksi sampah setiap harinya. Minimal itu 2 bak sampah untuk satu kelas itu. Karena kita untuk program zero waste yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi, oleh Bapak Gubernur kita itu ada program zero waste. Nah, di sekolah itu kami sudah menyiapkan bak sampah itu untuk sampah organik dan sampah non organik. Tapi ternyata tidak begitu memberikan dampak signifikan kepada pengolahan sampah di sekolah itu, karena pada faktanya anak-anak itu kita ajarkan, kita biasakan untuk memilah sampah gitu. Tapi pada saat diangkut itu disatukan lagi. Jadi seperti tidak ada manfaat seperti itu. Jadi kita masuklah di sini karena masalah yang paling krusial di SMA Negeri 2 Taliwang itu adalah sampah. Jadi kita memilih tema pengolahan sampah ini. Oke, jadi topiknya tadi ya, berarti program Zero Waste yang dengan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kami ingin mensukseskan program Zero Waste ini dengan aplikasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum mereka. Artinya sekolah dalam hal ini SMA 2 ingin berkontribusi, berpartisipasi bagaimana mengoptimalisasi pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum berjalan efektif dan efisien dan maksimal ya. Kita sudah pilih di sekolah ya, ada tempat untuk yang organik, anorganik, B3, ternyata pas diangkut digabung juga gitu. Oke, ini diolah tadi ya. Kira-kira di mana inovasinya, Bu, sehingga ini berbeda dengan yang mungkin sekolah lain juga mengolah juga. Benar, mungkin inovasi kami ini tidaklah sangat sesuatu yang luar biasa ya, tetapi untuk sekolah kami ini menjadi sangat luar biasa karena ternyata setelah kami melaksanakan itu memberikan dampak yang sangat terasa
bagi kami. Nah, di sekolah itu ada 2 jenis sampah umumnya. Itu sampah organik dengan sampah yang non-organik. Nah, untuk sampah organik mungkin tidak terlalu merisaukan karena masih bisa kita jadikan kompos dan lain-lain. Nah, yang non-organiknya ini yang merepotkan. Nah, inilah yang menjadi fokus. Di samping itu sekolah kami ini kecil. Nah, jadi kalau untuk mengolah yang organik butuh space, tempat untuk pengolahannya, dan kami tidak punya itu. Jadi kami cari cara lain bagaimana sampah organik ini bisa terkelola dengan baik. Dan alhamdulillah kami mendapat bantuan dari SMP 6 Taliwang, mengadakan kerjasama dengan SMA 2 Taliwang terkait dengan yang sampah organiknya. Ya, karena kami tidak punya tempat. Nah, yang non organiknya ini yang kami kelola sendiri dengan cara membuat eco-brick. Eco-brick. Di tempat-tempat lain mungkin sudah sering banyak didengar. Nah, dan inilah yang kami pelajari bagaimana ini bisa sangat bermanfaat untuk SMA Negeri 2. Jadi kami mulailah dengan membuat tim project P5. Kita susun timnya, kemudian susun rencana kerja, kemudian kita mulai sosialisasi, kemudian kita aksi, kita evaluasi lagi dari yang kita kerjakan, kemudian kita refleksikan, kemudian kita perbaiki lagi, dan menghasilkan membawa hasil yang lumayan memberi pengaruh sangat luar biasa kepada SMA Negeri 2. Jadi sampah-sampah tadi terutama yang non-organik itu kemudian diolah menjadi eco-brick tadi ya. Nah, bentuknya eco-brick apa saja? Nah, jadi sampah plastik itu kan ada yang kayak botol gitu. Bungkus-bungkus makanan yang kantin, karena di sekolah kami itu sekali lagi space-nya itu terbatas, jadi kantin kami pun kantinnya kecil, tidak ada tempat untuk makan anak-anak. Kalau belanja mereka mesti bawa ke kelasnya masing-masing. Nah, sampahnya itu kadang tidak terurus dengan baik. Nah, jadi sampah-sampah plastik itu dimasukkan ke dalam botol yang bekas minum mereka yang dibeli di kantin, misalnya botol aqua, botol bentuk botol plastik gitu. Nah, dimasukin sampah, kemudian dipadatkan pakai stick dari bambu gitu, dipadatkan sampai benar-benar padat. Kalau botol aqua yang 600 ml itu diisiin sampah, ditekan sampai padat dengan berat kurang lebih 600 gram. Itu baru bagus, karena kalau kita tekan sudah enggak keletak-keletak bunyinya gitu, itu bisa bagus itu kalau sudah padat, bisa kita manfaatkan. Nah, manfaatnya itu banyak. Kalau kami di SMA Negeri 2 Taliwang itu, kalau dia botolnya kecil itu bisa kami buat stool, tempat duduk, atau kami jadikan meja. Jadi kalau botolnya kecil yang 600 ml itu disusun 2 itu untuk meja, bisa langsung dipakai begitu saja, atau supaya estetik gitu, dibungkus gitu. So, itu tadi yang kita lihat itu yang dipakai untuk di perpustakaan. Iya, jadi meja yang dibuat dari eco-brick itu, tempat duduk stoolnya itu tempat duduknya, kursinya itu dipakai di perpustakaan. Yang awalnya kita kalau mau bikin pojok baca misalnya di perpustakaan atau di ruang kelas, itu harus beli kursi atau apa, misalnya kita pesan, itu biaya, kita pakai itu, jadi bisa mengurangi biaya, meskipun masih ada harus kita beli lakban untuk kita buat misalnya, atau lem plastik misalnya kayak gitu, tapi akan jauh bermanfaat karena kita dapat furniturnya, dan yang paling utama itu mengurangi sampahnya. Nah, itu dia.
Ya, termasuk yang kita lihat tadi di paparan Ibu tadi ada yang diukir-ukir itu juga termasuk. Oh iya. Ya. Jadi bentuk itu lain, kalau sampah plastik itu dibuat ecobrick itu. Ya. Jadi apa namanya, yang sampah kertasnya kita di sekolah pasti banyak kertas yang tidak terpakai, yang sudah jadi sampah. Nah, itu oleh tim Project P5 beserta anak-anak itu dibuburin kertas itu, jadiin bubur, kemudian mereka aplikasikan pada skate yang mereka buat. Karena kita ini berada di Sumbawa Barat, jadi skate-skate yang dibuat itu skate khas Sumbawa, motif gitu ya, kayak piu, kayak luntu engan, kayak gitu, rempung, dibuat. Kemudian diaplikasikan bubur kertas tadi itu ditempel mengikuti pola, kemudian mereka kasih warna lukis, apa namanya, cat gitu, dikasih cat. Dan ternyata pada saat kami melaksanakan pameran karya itu ada yang beli dengan harga yang fantastis, seukuran sampah ya. Jadi berapa waktu itu? Ada yang kecil tadi seukuran ini, itu 500.000 satunya itu dibeli. Intinya banyak manfaat ternyata dari sampah itu ketika kita mengelolanya. Sudahlah sampahnya berkurang, gitu ya, menghasilkan uang, gitu. Dan siswa maupun guru juga ini ya. Ibaratnya mereka kita ada perilaku yang berubah. Betul. Jadi intinya itu bagaimana kita menginspirasi, karena ternyata mereka itu belajar sedikit hal di sekolah, tapi mereka bisa mengembangkannya nanti di luar. Nah itu kalau sampah kertas. Ada lagi di kantin itu kan apa, jualan itu gorengan kayak gitu. Nah itu minyak jelantahnya itu sisanya itu oleh guru-guru di SMA Negeri 2 Taliwang itu dijadikan bahan dasar untuk pembuatan lilin dengan sabun cuci tangan dari minyak jelantah. Ya, jadi guru-guru yang harusnya dibuang dan bisa diolah sebenarnya dibuang tadinya itu, kemudian diolah jadi lilin dan sabun. Nah, anak-anak itu awalnya gurunya kan cuman ngajak praktek aja itu. Ini minyak ini bisa kita buat seperti ini, dan besok-besoknya mereka bilang, "Wih, sudah habis minyak di kantin," katanya, "kita bawa dari rumah aja, Bu." Udah bilang. Jadi minyak jelantah dari rumahnya itu dibuat di sekolah itu. Bagaimana diajarin sama gurunya memurnikan dulu minyaknya supaya tidak amis, kemudian dikasih aroma-aroma. Artinya inovasi ini ya, walaupun tadinya ada timnya, tapi disambut baik oleh siswanya juga ya, sehingga ini tetap berjalan. Betul. Oke, nah Ibu tadi kan ini diseminasikan ya, dipresentasikan, kemudian diberi masukan-masukan nih oleh para peserta. Apa yang kira-kira yang pelajaran atau catatan yang bisa diambil dari masukan-masukan tadi? Iya, sangat luar biasa ya. Tadi ada yang kasih saran, ini harus didokumentasikan, dipublikasikan supaya, dan saya pikir memang harus demikian ya. Luar biasa kalau kita hanya mengikutkan lomba dan kita diseminasikan di ruangan yang terbatas, mungkin hanya beberapa orang saya yang akan terinspirasi, tapi kalau kita publikasikan mungkin melalui jurnal atau apa gitu ya, mungkin akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat luas. Karena bagaimanapun inovasi itu adalah penelitian, dan penelitian itu sangat memungkinkan untuk kita publikasikan sebagai karya tulis ilmiah. Nah, sehingga kita sarankan juga nanti peneliti-peneliti kita, baik itu Bapak Ibu guru di tempat lain yang juga ikut lomba ataupun tidak ikut lomba tapi ada penelitiannya, itu kita sarankan juga
untuk membuat publikasi. Karena ketika sudah terpublikasi, maka nanti akan bisa menjadi referensi, bisa menjadi ide atau gagasan gitu ya, dan bisa menjadi dokumentasi kita. Baik Ibu sebagai peneliti, baik sekolah, baik itu pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi manfaatnya sangat banyak. Oke, terakhir Ibu, kira-kira ini ke depannya bagaimana kira-kira nih pengembangan berikutnya? Saya pikir kegiatan program ini akan sangat applicable bagi setiap sekolah khususnya ya, karena saya pikir semua sekolah itu punya masalah yang sama terkait dengan sampah ini. Jadi kalau bisa ke depan sekolah-sekolah yang lain juga bisa melaksanakan hal serupa atau lebih baik dari SMA 2 lakukan. Sehingga kita semua bisa mewujudkan KSB baik, NTB yang zero waste, dan membawa manfaat untuk lingkungan kita. Oke, jadi sekali lagi sahabat Pak Dosen, sampah adalah masalah semua kita, semua lini kehidupan masyarakat. Kemudian di lingkungan sekolah itu bisa diimplementasikan dan bisa disinergikan dengan profil pelajar Pancasila, sehingga menjadi bagian dari kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Dan kemudian inovasi yang sudah dilakukan ini bisa direplikasi ke sekolah-sekolah lain agar masalah yang sama ya bisa menjadi solusi juga di tempat lain. Berarti akan diundang nih sebagai inovator atau narasumber nih Bu, nih siap-siap. Insyaallah dengan siap berbagi ya Bu ya. Dan semoga dengan kita ngobrol di channel Pak Dosen Komite ini Bu, itu juga bisa menjadi media untuk kita sosialisasikan, sehingga nanti sambil menunggu Ibu Sugrawati ini datang ke masing-masing sekolah, nah bisa menonton juga konten yang berbahagia ini. Oke, itu saja Bu Sugrawati SPD. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama Pak Dosen. Dan semoga apa yang kita bahas ini bisa menginspirasi, bisa menggagas atau menjadi ide ya untuk Bapak Ibu yang lain untuk bisa berkiprah yang sama, meneliti dan menghasilkan inovasi-inovasi di sekolahnya. Dan syukur-syukur khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat bisa diikutkan lomba lagi di tahun depan, di tahun 2024, karena insya Allah Brida KSB akan tetap menyelenggarakan lomba anugerah inovasinya. Siap, ya, kita mencari ide. Ya, amin. Dan tetap berinovasi, tetap ya. Berinovasi. Walaupun tadi saya mendengar kabar Ibu akan pindah ke SMA Jerewe. Sudah malah. Semoga tetap berinovasi di tempat baru dan di tempat lama tetap dikembangkan oleh yang baru nanti, yang melanjutkan. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Dosen Komite. Subscribe ya. Oke.